Selamat siang teman-teman. Iya, Selamat siang. selamat siang Teh. Gimana kabarnya hari ini? Pada Alhamdulillah sehat baik Teh. kan? Alhamdulillah baik teh. Alhamdulillah baik Teh. Masih tetap semangat kan ikuti DL-nya hari kelima? Semangat. Semangat teh, habis makan teh Harus semangat. dong. Ini juga kita Isi baru energinya. makan, isi amunisi pasti semangat ya. Iya. Kayaknya kita siang ini enak bahas tentang tokoh panutan Jawa Barat deh. Setuju nggak? Boleh Teh, Setuju, setuju. setuju. Oke, dimulai dari saya ya. Perkenalkan dulu ya. Nama saya itu Desi Oktavia Panjaitan. Saya bekerjanya di Puskesmas Sukamulya sebagai bidan terampil. Nah, kalau ditanya ke saya nih, panutan di Jawa Barat siapa? Kayaknya saya milih Pak Deddy Mulyadi. Kenapa ya? Kenapa? Karena Pak Deddy Mulyadi ini dari segala sisinya itu dia itu banyak yang boleh kita panut. Contohnya nih ya, dia itu dalam melayani masyarakat itu luar biasa, turun langsung. Itu terbukti dari awalnya dia anggota dewan daerah, kemudian dia dipercayakan sebagai bupati sampai 2 periode, dan saat ini dia sedang menjadi anggota DPR RI sampai tahun 2024. Kalau masalah dari kejujuran ya, Bapak itu pernah meraih muri bahwa dia itu dapat penghargaan lah tentang kejujuran dalam bekerja. Mungkin ya itulah yang bisa saya terangkan tentang Pak Deddy Mulyadi. Kang Yayan gimana? Siapa sih panutannya di Jawa Barat? Kalau saya mah Bapak Gubernur teh, Pak Ridwan Oh, Kamil. Pak Ridwan ya. Oh, kenapa dengan Pak Ridwan? Ya, soalnya saya apa ya suka sama dia karena semangat dia untuk belajar itu tinggi. Jadi dia terus mengembangkan, mengembangkan gitu. Iya, benar-benar. Yang pertama kan dia di ITB teh, S1 di ITB. Terus dia melanjutkan kuliah ke luar negeri, ngambil S2. Terus setelah lulus S2 dia balik lagi ke Indonesia gitu, buat mengembangkan di Indonesia. Jadi ya salut aja sama beliau. Enggak teh, kalau teh Putri ada yang jadi panutan nggak di Jawa Barat? Kalau saya sendiri istri dari Oh gitu. Pak Ridwan, Ya, itu Bu Oh Atalia. walaupun iya. Indonesia. Kan yang kayak kita tahu ya kalau Ibu Atalia kan sebagai ibu rumah tangga dengan anak tiga, Kang Eril, almarhum Kang Eril, Teh Zara sama Arka ya. Selain jadi ibu rumah tangga juga Ibu Atalia tuh eh, punya banyak banget kegiatan kayak jadi tim penggerak PKK di Jawa Barat, terus ketua Kuartir Jawa Barat, terus dosen di Universitas Widyatama Bandung. Terus beliau juga menulis buku yang judulnya 89 Cara Bahagia ala Atalia. Kan eh, seperti yang kita tahu kalau ibu rumah tangga aja udah pasti banyak kegiatan-kegiatannya ya kayak ngurusin suami, anak ataupun diri sendiri gitu. Ini dengan hebatnya Ibu Atalia ngelakuin banyak kegiatan lagi selain kegiatan ibu rumah tangga juga udah mah kegiatan-kegiatannya itu dilakukan secara profesional. Jadi mencerminkan sosok ibu masa kini yang modern aja gitu, tapi tetap tanggung jawab atas tugas-tugas utamanya gitu sebagai istri gubernur dan sebagai ibu dari 3 orang anak gitu. Kalau Teh Dini gimana Teh? Kalau saya sama kayak Kang Yayan ya, Pak Ridwan Kamil. Soalnya apa sih beliau memberikan kontribusi yang banyak ya di Jawa Barat dari sektor pariwisata, teknologi, apa mengurangi kemiskinan, serta pengangguran di Jawa Barat. Itu kalau nggak salah, saya pernah baca tuh tingkat kemiskinan sama tingkat pengangguran di Jawa Barat tuh udah mulai menurun. Tapi untuk angkanya saya belum begitu baca detail, cuman baca sekilas seperti itu. Mulai dari pendidikannya juga tadi sudah dijelaskan ya.
pendidikan yang beliau tempuh sangat panjang, terus sekarang sampai jadi gubernur itu sangat luar biasa. Kalau Tewati siapa teh? Kalau saya sama kayak Teh Dini sama Kang Yayan juga sama tentang Pak Ridwan Kamil ya. Jadi beliau tuh memang udah nggak dari pendidikan, dari backgroundnya memang sosok yang menurut saya tuh patut untuk dijadikan contoh gitu. Jadi kayak misalkan terbukti dari setelah selesai menjabat sebagai wali kota, beliau kan terpilih sebagai Bapak Gubernur ya. Jadi bukan hanya dari sektor pendidikan, terus kayak menciptakan lapangan kerja, era digitalisasi dalam sektor kesehatan pun beliau tuh cukup tanggap sih Teh Kang. Jadi maksudnya banyak program yang memang mendukung kita sebagai tenaga kesehatan. Betul, Teh, betul. Oh, jadi banyak panutan nih keluarga Pak Ridwan dan Bu Atalia. Gimana kalau kita bahas secara terperinci tentang Bu Atalia, kita gabungkan dengan Korpelu ASN. Gimana ya teman-temannya? Boleh. Mulai dari saya ya. Boleh, Teh. Saya itu kalau lihat Bu Atalia itu dari nilai berorientasi pada pelayanannya, saya akui ibu itu adalah ibu yang hebat. Ibu itu terus ikut dalam hal bidang membantu Pak Ridwan. Jadi masyarakat itu sangat senang dengan ibu itu karena dalam keramat tamahannya, apapun yang dilakukan ibu itu sangat memberi kepuasan kepada masyarakat. Kalau Kang Yayan, gimana nih kalau dengan nilai yang kedua? Kedua tuh akuntabel ya Teh ya. Iya, benar. Seperti yang dibilang tadi sama Teh Putri kan, beliau itu bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri dari Pak Gubernur, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan Pak Gubernur. Terus penampilannya juga kan sederhana Teh. Jadi orang-orang jadi bisa ngedekat sama dia gitu. Terus ya intinya dia menggunakan fasilitas dari pemerintah itu ya seadanya aja gitu, tidak berlebihan seperti ada pejabat lah yang lain. Terus kalau misalkan itu juga beliau kompeten sama halnya dengan Pak Ridwan Kamil. Beliau menempuh S1 di Universitas Pajajaran. S1-nya ngambil Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi. Terus melanjutkan kembali pendidikan S2 program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan. Semangat beliau itu sangat patut kita contoh Teh. Sebagai warga negara kita harus mengembangkan diri terus-menerus supaya skill kita diakui oleh masyarakat, yang artinya kompeten. Iya. Gitu. Siap Kang. Kalau Teh Dini, gimana? Dengan nilai yang keempat? Harmonis ya Teh. Harmonis. Iya, benar. Atalia tuh kelihatannya tuh peduli gitu. Peduli, terus menghargai semua kalangan gitu. Peduli misalkan kayak peduli dalam program-program yang diterapkan gitu. Untuk memajukan program tersebut gitu, beliau selalu terjun langsung ke lapangan gitu. Terus selalu menyapa masyarakat gitu. Terus yang kelima tuh kan loyal ya Teh ya. Dedikasi Bu Atalia tuh patut ditiru gitu. Soalnya apa ya? Sangat untuk memajukan Jawa Barat tuh sangat berkontribusi gitu. Biar Jawa Barat tuh terlihat oleh negara lain. Wow gitu. Oh, seperti semboyan ya, Jawa Barat juara. Iya. Kalau Tewati, gimana Tewati? Poin yang ke-6. Iya, adaptif ya Teh. Ya, Kalau yang saya lihat dari sosok Ibu Atalia itu, beliau tuh multi talented. Jadi perannya semuanya bisa, dia jadi sebagai istri, sebagai ibu gubernur. Kemudian beliau itu mampu beradaptasi dengan baik Teh. Jadi kan banyak kayak program harus kemana gitu. Jadi beliau tuh memang mampu berbaur dengan masyarakat. Jadi ramah juga kan. Jadi makanya masyarakat juga nggak segan gitu ke beliau. Terbukti dengan kayak misalkan waktu ada imunisasi atau apa kan Dede Arkananya juga diajak tuh biar jadi contoh juga buat masyarakat kalau bukan hanya
omongan atasan juga bisa dijadikan sebagai bukti, contoh kalau kita tuh mampu itu melaksanakan program itu. Udah teh. Ya teh kan banyak ini ya kayak gebiar-gebiar gitu yang Iya, betul. kayak menarik semua sektor gitu tuh. Iya. Kalau Putri gimana, Put? Terkait nilai kolaboratif ya, Iya, yang ketujuh yang kolaboratif terakhir. kolaboratif sendiri kan terkait pengembangan rutinitas bersama ya. Ini Bu Atalia sendiri memang terkenal banyak program-program daerah Jawa Barat ya. Kayak Bu Atalia juga memotivasi nih para kader-kader PKK buat terus mendukung program-program pemerintah daerah terkait perdagangan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga gitu. Dan itu juga melalui program, kalau nggak salah namanya Koper Cinta, itu juga dilakuin sama Ibu Atalia, biar harapan terkait masyarakat Jawa Barat tuh terkait isu-isu masalah yang tentang stunting, pernikahan anak di bawah umur, angka kematian ibu dan anak, terus terkait perceraian sama human trafficking itu bisa menurun angkanya gitu teh. Oh gitu ya. Keren banget ya Bu Atalia dan Pak Ridwan ini. Semoga dari semua poin yang kita udah bisa bahas tadi ya, kita sebagai ASN ya bisa menjalankannya terlebih dalam memberi pelayanan agar nilai-nilai core value ASN itu bisa kita jalani di tempat kita bekerja. Gimana teman-teman? Setuju nggak? Setuju, Teh. Setuju teh. Apalagi kita sebagai perempuan masa kini ya teh ya. Jadi bisa ngelakuin segala hal tapi nggak lupa juga sama tanggung jawab kita sebagai perempuan gitu. Ya, siap-siap. Jadi kita jadi perempuan tangguh juga ya teman-temannya. Iya. Ya betul teh. Ada lagi yang mau ditambahin nggak mengenai pembahasan kita ini? Kayaknya kalau dibahas bakal banyak, Teh. Iya, betul. Bakal banyak. Ini hebatnya ya Oke. Bu Atalia. Kebaikannya, kehebatannya gitu. Benar. Ya udah kalau gitu untuk pembahasan hari ini kita tutup sampai di sini dulu ya teman-temannya. Ya. Siap, Teh. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Selamat siang. Selamat siang. Siang, Teh. Terima kasih Teteh, Akang. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.